Pemirsa, kabar panas datang dari Timur Tengah. Yaman kembali mengguncang dunia dengan meluncurkan rudal ke arah Israel pada Kamis pagi, 10 Juli 2025. Meski sistem pertahanan udara Israel berhasil mencegat serangan itu, suara dentuman dan sirene tetap menghantui sejumlah wilayah. Aksi ini muncul hanya beberapa hari setelah Israel melakukan pemboman terhadap posisi-posisi Houthi, kelompok bersenjata yang kini menguasai sebagian besar wilayah Yaman dan dikenal dekat dengan Iran. Serangan Israel sebelumnya menargetkan pelabuhan Hodeidah sebagai respons atas langkah Houthi yang mulai menyerang kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden sejak meletusnya konflik di Gaza pada Oktober 2023. Dalam pekan ini, Houthi bahkan mengklaim telah menenggelamkan 2 kapal sebagai bagian dari kampanye mereka melawan arus perdagangan global. Sementara itu, dari pihak Israel, seorang pejabat tinggi menyebut bahwa kesepakatan gencatan senjata dan pertukaran sandera dengan Hamas berpotensi tercapai dalam 1 hingga 2 pekan ke depan. Meski identitasnya dirahasiakan, pejabat ini turut mendampingi Perdana Menteri Netanyahu dalam kunjungannya ke Washington untuk bertemu Presiden Donald Trump dan para penasihatnya. Sikap Israel tetap konsisten, mereka terbuka pada solusi damai, namun dengan syarat tegas terhadap kelompok militan Palestina. Pertemuan antara Trump dan Netanyahu yang terjadi 2 kali dalam 2 hari terakhir, membahas detail proposal gencatan senjata yang tengah digodok oleh pemerintah Amerika Serikat. Steve Witkoff, utusan khusus untuk Timur Tengah, menyebut bahwa negosiasi sudah mendekati titik temu dan dalam rapat kabinet pada hari Selasa, ia menyampaikan bahwa kesepakatan nantinya akan mencakup pembebasan 10 sandera, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Trump sempat optimis bahwa kesepakatan bisa diumumkan sebelum Netanyahu kembali ke Israel pada hari Kamis, namun kemudian merevisi pernyataannya, mengatakan bahwa walaupun kesepakatan sudah sangat dekat, realisasinya kemungkinan baru akan terjadi minggu ini, atau mungkin minggu depan. Namun tetap saja, belum bisa dipastikan sepenuhnya. Situasi ini menunjukkan bahwa meski medan tempur terus memanas, jalur diplomasi masih terbuka, walau dipenuhi ketegangan dan kepentingan politik yang saling bersilang. Di sisi lain, keberadaan Houthi di Yaman makin memperkuat poros perlawanan terhadap Israel, khususnya dengan dukungan dari Iran yang kian terbuka dalam menunjukkan perannya. Serangan rudal yang kembali diluncurkan ke wilayah Israel menjadi simbol bahwa konflik di kawasan ini bukan hanya soal Gaza, tapi sudah melebar menjadi pertarungan geopolitik regional yang lebih luas. Di tengah upaya perundingan, tekanan juga datang dari komunitas internasional yang berharap agar Israel dan Hamas bisa mencapai kesepakatan demi mengakhiri penderitaan warga sipil yang semakin parah. Washington kini berada di posisi sentral, menjembatani 2 kutub yang selama ini keras kepala, namun kini mulai menunjukkan celah kompromi, meskipun tetap dibalut syarat yang berat. Netanyahu, meski berada di bawah tekanan politik dalam negerinya, mencoba mempertahankan posisi keras sambil tetap menampilkan keterbukaan terhadap skema pertukaran sandera yang lebih luas. Trump sendiri memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan kekuatan diplomasi Amerika dalam meredakan konflik berkepanjangan, terlebih menjelang tahun politik di dalam negerinya. Semua mata kini tertuju pada apakah diplomasi bisa benar-benar menyaingi dentuman senjata, atau justru hanya menjadi jeda sementara sebelum babak baru konflik kembali meledak. Namun di balik manuver diplomatik dan adu kekuatan militer ini, rakyat sipil tetap menjadi korban utama. Di Gaza, di Yaman, bahkan di wilayah Israel yang terdampak serangan. Anak-anak hidup dalam bayang-bayang ledakan, keluarga tercerai-berai, dan ekonomi lokal lumpuh total, akibat blokade maupun konflik berkepanjangan.
Sementara para pemimpin dunia sibuk bernegosiasi di ruang-ruang mewah berpendingin realitas di lapangan tak kunjung membaik. Organisasi kemanusiaan internasional pun terus menyerukan akses bantuan tanpa hambatan, namun suara mereka kerap tenggelam di tengah hiruk-pikuk strategi militer dan agenda politik. Di sisi lain, Iran yang disebut-sebut sebagai dalang di balik kekuatan Houthi, terus memanfaatkan situasi ini untuk menancapkan pengaruh lebih luas di kawasan, memperkuat poros Teheran, Damaskus, Beirut, Sanaa sebagai tandingan terhadap aliansi pro-Israel yang digawangi Amerika Serikat. Tak heran bila Laut Merah kini menjadi titik panas baru yang rawan memicu eskalasi global, mengingat jalur pelayaran itu merupakan nadi perdagangan dunia. Jika ketegangan tak segera diredam, dunia bisa saja menghadapi krisis logistik yang jauh lebih luas dari sekadar perang regional. Maka pertanyaannya, apakah dunia akan memilih jalan diplomasi yang penuh kompromi dan ketidakpastian, atau membiarkan bara konflik terus membesar hingga melahap segalanya? Sementara pertanyaan besar itu terus menggantung di udara, para analis politik dan militer dunia mulai menyusun peta kemungkinan masa depan kawasan. Apakah ini hanya babak baru dari konflik lama yang terus berulang, atau pertanda perubahan tatanan kekuatan yang lebih dalam? Israel yang selama ini merasa superior dengan teknologi dan kekuatan militernya, kini harus menghadapi ancaman dari berbagai arah. Utara dari Hizbullah di Lebanon, selatan dari Hamas dan Jihad Islam di Gaza, timur dari pengaruh Iran di Suriah, dan kini barat daya dari Yaman yang menembakkan rudal jarak jauh yang tak terduga. Ini menciptakan tekanan strategis yang belum pernah dihadapi Israel sejak era Perang 6 Hari. Dan yang paling mencemaskan, rudal-rudal yang ditembakkan bukan lagi sekadar simbol perlawanan, tapi mulai memiliki akurasi dan daya rusak yang nyata, mengindikasikan bahwa pihak-pihak yang sebelumnya dianggap gerilyawan kini sudah menjelma menjadi aktor militer dengan kemampuan tempur yang signifikan. Di tengah kondisi ini, Amerika Serikat tentu tidak tinggal diam. Bagi Trump, krisis ini bisa menjadi panggung untuk menunjukkan kepemimpinan global AS, tapi juga ladang risiko politik yang besar. Jika kesepakatan damai berhasil, ia akan mengklaim kemenangan diplomatik yang bisa dimanfaatkan dalam kampanye politik dalam negeri. Tapi, jika gagal, terutama jika serangan dari Houthi atau kelompok lain meningkat dan membahayakan kepentingan AS di kawasan, maka ia harus mempertimbangkan tindakan militer terbuka yang bisa memicu perang besar. Sementara itu, negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab juga bersikap hati-hati, tidak ingin terseret terlalu jauh, namun tetap waspada terhadap gerakan Houthi yang sebelumnya juga menjadi ancaman utama bagi mereka dalam konflik Yaman. Di sisi lain, masyarakat global mulai memperlihatkan kejenuhan terhadap narasi perang yang tiada akhir. Di berbagai kota besar dunia, aksi solidaritas untuk Gaza, seruan damai untuk Yaman, dan kritik terhadap sikap Israel serta peran Amerika Serikat semakin nyaring terdengar. Ini menciptakan tekanan moral dan politik tambahan, terutama di negara-negara Barat yang selama ini dianggap sebagai pendukung utama Israel. Lembaga-lembaga HAM internasional pun tak tinggal diam, melaporkan berbagai pelanggaran dan mendorong PBB untuk mengambil sikap yang lebih tegas. Namun seperti yang sering terjadi, pernyataan keras dari lembaga internasional jarang dibarengi dengan tindakan nyata yang bisa menghentikan pembantaian atau membuka jalur bantuan kemanusiaan secara efektif. Di balik semua drama politik dan militer ini, yang paling memprihatinkan adalah bahwa generasi muda di kawasan konflik tumbuh dalam lingkungan yang penuh trauma, kebencian, dan ketidakpastian. Anak-anak di Gaza, di Hodeidah, di Ashdod, dan di Sanaa menyaksikan kehancuran sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Mereka belajar membaca di bawah cahaya lilin saat listrik padam, bermain di reruntuhan bangunan, dan tidur diiringi suara drone di langit.
Inilah realita pahit yang jarang masuk ke dalam pidato-pidato politik di forum-forum internasional. Dan selama dunia terus gagal memaksa para aktor utama untuk duduk di meja perundingan dengan itikat baik, siklus kehancuran ini akan terus berulang, memakan generasi demi generasi. Maka akhirnya si pemaham daring ini, negara, pemimpin, kekuasaan, at ay ginaan sa tak pernah puas. Sebab ketika rudal-rudal berhenti meluncur, dan diplomasi kembali menjadi headline, luka di tanah-tanah yang dilanda konflik itu tidak serta-merta sembuh. Ia tetap membekas, menyala pelan seperti bara dalam abu, menunggu untuk kembali menyulut api yang lebih besar di masa depan. Dan bara itu, yang kini tersebar dari Gaza hingga Laut Merah dari Sana'a ke Tel Aviv, tidak hanya mengancam stabilitas kawasan, tetapi juga menyeret dunia menuju ambang konfrontasi global yang jauh lebih rumit dari sekadar konflik lokal. Ketika Houthi meluncurkan rudal dan menenggelamkan kapal dagang, mereka tidak hanya mengirim pesan kepada Israel. Mereka menantang sistem perdagangan dunia, merusak kepercayaan terhadap jalur logistik yang selama ini dianggap aman, dan memaksa negara-negara besar untuk mempertimbangkan ulang posisi militernya di kawasan. Amerika Serikat, Inggris, dan beberapa sekutu NATO mulai meningkatkan patroli di Laut Merah, khawatir bahwa serangan semacam ini bukan sekadar aksi terisolasi, melainkan bagian dari strategi jangka panjang yang ingin merusak dominasi Barat secara bertahap. Iran, meski berkali-kali membantah keterlibatan langsung, tidak bisa melepaskan diri dari tudingan sebagai penyokong utama Houthi, bukan hanya dari segi ideologi, tapi juga dari sisi logistik, pelatihan, hingga suplai senjata. Semua ini menempatkan Teheran dalam sorotan dunia, menjadikan setiap langkahnya dihitung dan dinilai sebagai ancaman atau sinyal negosiasi. Sementara itu, Israel berada dalam dilema klasik, mempertahankan keamanan nasional dengan tindakan militer tegas, atau membuka ruang kompromi yang bisa mengurangi eskalasi namun berisiko dianggap lemah. Netanyahu dalam tekanan politik domestik dan internasional, mencoba menyeimbangkan dua kutub ekstrem ini. Di satu sisi, ia harus menunjukkan kekuatan kepada publiknya, menjawab setiap serangan dengan respons keras. Namun di sisi lain, ia juga tak bisa menutup mata terhadap tekanan dari Washington dan komunitas internasional yang semakin vokal menuntut penyelesaian damai. Keberadaan Sandera baik yang masih hidup maupun yang telah gugur, menjadi kartu tawar yang sensitif dalam negosiasi, dan justru membuat prosesnya semakin kompleks. Skenario yang paling dihindari, yakni meluasnya konflik menjadi perang multinasional yang melibatkan Iran secara langsung, Hizbullah dari Lebanon, dan mungkin intervensi terbuka Amerika Serikat, semakin terlihat bukan sekadar kemungkinan, tapi potensi nyata. Apalagi jika Laut Merah terus diganggu dan pasokan energi global mulai terganggu, maka krisis ini akan menjalar ke Eropa, Asia, bahkan Amerika Latin, membangkitkan ketakutan ekonomi global yang pernah dialami pada masa Perang Teluk maupun krisis minyak tahun 70-an. Investor mulai was-was, mata uang mulai fluktuatif, dan harga minyak pun merangkak naik. Semua ini terjadi dalam bayang-bayang peluncuran rudal dari padang pasir Yaman, dan pesawat tempur yang mengudara di atas Gaza. Namun, ironisnya, di tengah gejolak sebesar ini, harapan justru muncul dari sisi yang paling tak terduga, dari meja negosiasi yang telah berkali-kali gagal, dari diplomat yang tak dikenal publik, dari utusan khusus yang tak tampil di media, namun bekerja di balik layar dengan membawa satu misi, menyelamatkan nyawa. Mereka tahu bahwa di balik angka-angka statistik korban dan kerusakan, ada manusia yang kehilangan rumah, ibu yang kehilangan anak, anak yang kehilangan masa depan. Merekalah yang menjadi fondasi rapuh dari upaya perdamaian, bukan para pemimpin dengan retorika heroik, tapi para teknokrat damai yang memilih bekerja dalam diam, dalam tekanan,
dan seringkali dalam kekecewaan. Kini, dunia berdiri di persimpangan. Satu jalur menuju penyelesaian diplomatik yang rumit, melelahkan, namun bisa menyelamatkan banyak jiwa. Jalur lain adalah eskalasi tanpa arah yang, bisa memicu perang lebih luas, menghancurkan generasi, dan meruntuhkan peradaban. Pilihan itu bukan hanya ada di tangan para jenderal dan presiden saja, tapi juga di tangan rakyat yang mulai angkat suara, media yang berani menyiarkan kebenaran, dan pemimpin yang mau, mengesampingkan ego untuk masa depan bersama. Sebab sejarah telah berkali-kali mengajarkan bahwa perang bisa dimenangkan oleh peluru, tapi perdamaian hanya lahir dari keberanian untuk memahami. Dan keberanian itu, hari ini, sedang diuji dengan cara yang paling nyata. Dan ujian itu kini menyentuh setiap lapisan, dari ruang rapat PBB yang penuh pidato dan diplomasi dingin, hingga tenda pengungsian yang sesak di Rafah, Ashkelon, dan perbatasan Marib, tempat ribuan orang menggantungkan harapan pada janji-janji yang entah kapan ditepati. Dunia, perlahan namun pasti, mulai menyadari bahwa konflik ini tak bisa lagi dianggap sebagai masalah Timur Tengah semata. Setiap rudal yang melesat, setiap pelabuhan yang lumpuh, setiap jalur minyak yang terganggu, semua itu berdampak langsung pada ekonomi global, ketahanan pangan, bahkan stabilitas politik negara-negara yang jauh dari lokasi konflik. Para pemimpin Eropa pun mulai meningkatkan pertemuan darurat, menyadari bahwa jika krisis ini tak segera diredam, maka gelombang pengungsi baru akan kembali membanjiri wilayah mereka, menghidupkan kembali trauma sosial dan politik, seperti yang pernah terjadi di era 2015. Di medan perang, teknologi menjadi senjata sekaligus saksi. Drone-drone pemburu dan sistem pertahanan Iron Dome yang selama ini dibanggakan Israel kini harus bekerja siang malam, menghadapi bukan hanya roket dari Gaza, tapi juga ancaman lintas benua dari Yaman dan mungkin dalam waktu dekat, dari wilayah-wilayah lain yang sebelumnya netral namun kini mulai terpengaruh. Ini adalah perang yang bukan lagi konvensional, ini perang sensor, radar, dan kecerdasan buatan. Namun, betapapun canggihnya peralatan yang digunakan, ia tetap tak mampu menyingkirkan rasa takut dari anak-anak yang menunduk tiap kali mendengar suara ledakan. Karena teknologi bisa melacak peluncuran rudal, tapi tak bisa mengukur kehancuran psikologis yang ditinggalkan oleh perang. Di sela ketegangan itu, muncul dinamika baru yang mencemaskan. Kelompok-kelompok perlawanan kecil, yang dulunya hanya bersuara di media sosial, kini mulai bergerak nyata. Mereka terinspirasi oleh keberanian Houthi, oleh keteguhan Hamas, dan oleh narasi perlawanan terhadap dominasi Barat dan sekutunya. Gerakan ini tidak lagi terbatas secara geografis. Mereka tumbuh di Afrika Utara, di Asia Tengah, bahkan di sebagian komunitas diaspora Timur Tengah di Eropa. Sebuah gelombang ideologis sedang bangkit menjanjikan perlawanan terhadap apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan global yang sistemik. Dan jika tidak ada upaya yang serius untuk meredam konflik di akarnya, maka api kecil ini bisa menyulut ketegangan global yang jauh lebih luas dan sulit dipadamkan. Kini, semua pihak dihadapkan pada pertanyaan sederhana, tapi menentukan, apakah akan terus melanggengkan kekerasan dengan dalih membela kehormatan dan keamanan, atau berani menempuh jalan damai yang penuh tantangan, kompromi, dan seringkali menyakitkan secara politik. Sebab memilih jalan damai berarti melepaskan sebagian tuntutan, mengakui sebagian kesalahan, dan mempercayai lawan yang selama ini dianggap musuh. Itu bukan keputusan yang mudah, tapi itulah satu-satunya jalan untuk menghentikan penderitaan yang sudah terlalu lama berlangsung. Dan dunia, jika memang ingin disebut beradab, tak bisa terus-menerus berdiri di pinggir, menyaksikan darah tertumpah lalu hanya berkata, kami prihatin. Prihatin tidak menyelamatkan nyawa, prihatin tidak membangun kembali sekolah yang hancur, prihatin tidak menghapus trauma seorang anak yang kehilangan seluruh keluarganya. Dan ketika kelak sejarah menoleh ke belakang, mencatat babak ini sebagai salah satu titik paling gelap di abad ke-21,
maka dunia akan dihadapkan pada pertanyaan akhir, apakah saat api mulai membakar seluruh batas kemanusiaan, kita semua hanya diam dan menonton, atau kita memilih menjadi bagian dari mereka yang menyalakan cahaya, sekecil apapun, untuk menunjukkan bahwa masih ada harapan, bahwa dunia belum sepenuhnya mati rasa. Sebab yang paling menakutkan dari perang, bukan hanya kehancuran fisiknya, tapi ketika manusia mulai terbiasa melihat penderitaan sebagai hal biasa. Dan saat itu terjadi, maka kita bukan hanya kehilangan perdamaian, kita kehilangan jiwa kita sendiri. Dan mungkin justru di titik itulah kita sedang berada, di ambang kehilangan jiwa kolektif sebagai umat manusia. Ketika video anak-anak yang menangis di bawah puing-puing, ibu-ibu yang menggenggam jasad anaknya, atau pria tua yang menatap rumahnya yang rata dengan tanah, hanya menjadi sekadar konten lalu di-skip tanpa emosi, maka kita telah kehilangan lebih dari sekadar empati. Kita kehilangan sensitivitas terhadap nyawa, terhadap nilai kehidupan, terhadap makna dasar dari menjadi manusia. Perang ini, seperti banyak perang lain yang pernah terjadi, menunjukkan satu pola yang terus berulang: kekuasaan berbicara dengan senjata, rakyat menderita dalam diam, dan dunia menyaksikan dengan kalkulasi untung rugi. Dan ketika akhirnya peluru terakhir ditembakkan dan para pemimpin menandatangani kertas perdamaian yang mereka rayakan di depan kamera, luka di tubuh masyarakat tetap terbuka. Tak satu pun penandatangan kesepakatan itu yang akan tidur di tenda pengungsian atau mengantri bantuan makanan di bawah terik matahari. Dan di tengah itu semua, narasi-narasi heroisme dan nasionalisme terus digembar-gemborkan seolah kematian demi kematian adalah pengorbanan mulia, padahal lebih sering itu adalah hasil dari kegagalan para elit untuk duduk dan bicara. Dunia seakan terus membenarkan perang dengan frasa seperti demi kedaulatan, demi pertahanan diri, atau demi membasmi terorisme. Tapi realitasnya, tidak ada senjata yang benar-benar menyelesaikan akar masalah. Rudal bisa menghancurkan markas, tapi tidak bisa membunuh ideologi. Bom bisa meruntuhkan bangunan, tapi tidak pernah bisa meruntuhkan semangat perlawanan jika ketidakadilan tetap hidup. Sebaliknya yang terjadi justru regenerasi luka, anak-anak yang menyaksikan orang tuanya dibunuh, rumahnya dihancurkan, dan masa kecilnya dicuri, akan tumbuh menjadi generasi penuh dendam, penuh luka, dan penuh pertanyaan yang tak dijawab dunia. Lalu, apakah masih ada harapan? Jawabannya ada. Tapi harapan itu bukan datang dari para jenderal, bukan dari para politikus yang bicara damai sambil menandatangani kontrak senjata. Harapan itu lahir dari para guru yang tetap mengajar di bawah tenda, dari relawan yang menyelundupkan makanan ke wilayah terisolasi, dari jurnalis yang terus mengabarkan kebenaran meski nyawanya terancam, dari ibu-ibu yang tetap memasak meski dapurnya tinggal puing, dari anak-anak yang tetap menggambar pelangi meski yang mereka lihat setiap hari hanya asap dan darah. Harapan itu kecil, rapuh dan nyaris tak terlihat, tapi ia nyata, ia hidup, dan ia bayar ruang. Jika dunia benar-benar ingin perdamaian, maka ia harus dimulai dari pengakuan bahwa setiap nyawa bernilai, tanpa embel-embel negara, agama, atau afiliasi politik. Bahwa seorang anak di Gaza tak berbeda nilainya dengan seorang anak di Tel Aviv. Bahwa seorang ibu di Sanaa memiliki rasa takut yang sama dengan ibu di New York. Dan bahwa penderitaan di Laut Merah atau di jalur Gaza bukan hanya berita regional. Itu adalah alarm bagi dunia bahwa sistem global telah gagal melindungi yang paling dasar kehidupan. Maka hari ini, ketika dunia terus bergulat antara perang dan perdamaian, kita semua harus memilih. Apakah akan menjadi penonton pasif dari tragedi terbesar abad ini, atau menjadi suara, sekuat atau selemah apapun, yang menolak untuk menyerah pada keputusasaan? Karena jika tidak, maka sejarah akan mencatat bahwa ketika dunia terbakar, kita sesa, duduk diam, menggulir layar. Itu kan urusan saya. Dan mungkin itu adalah dosa terbesar manusia modern, bukan karena kita memulai perang, tapi karena kita membiarkannya terus terjadi, tanpa berbuat apa-apa.